keselamatan, keselamatan. Nah, di ayat 10 nomor 14 dikatakan begini. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak membebaskan aku daripada kesalahanku. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa di dalam kitab Ayub ini, Ayubnya itu berdoa, engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku, daripada dosa-dosaku. Ini baru terbukti bahwasanya kitab Ayub menjelaskan, kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Ini penekanan bahwa Ayub tidak dibebaskan dari kesalahannya. Lalu buat apa dia berdoa? Sedangkan Nabi Muhammad diceritakan tidak ada dia berdosa. Pahami itu. Kalau Anda mengatakan kenapa didoakan, lalu yang ada di Wahyu 7 nomor 10 itu apa? Dan dengan suara nyaring mereka berseru, mereka berteriak dengan suara keras, keselamatan bagi Theos kami, dan yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba. Apakah itu artinya bahwa Theos tidak selamat? Sekira begitu, Bung. Silakan. Oke, biar tidak melebar ya. Cuman mungkin bisa disampaikan dalilnya mungkin dari Quran, karena saya merasa pertanyaan saya belum terjawab, bahwasanya saat ini Nabi Muhammad itu ada di mana gitu. Tadi Bang Juma mengatakan di surga, tapi aku tidak melihat itu di ayat berapa tuh, di surat mana di dalam Al-Quran yang menyatakan itu di surga. Mungkin bisa dijelaskan Bang Zuma. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur, yang meninggal di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Itu. Sedangkan sekarang ini, kalau Anda berbicara mengenai surga, ya, surga itu belum terisi. Kenapa belum terisi? Karena belum akhir zaman, belum hari kebangkitan, orang baru dihisab, belum. Berarti orang masih berada dalam alam arwah, alam barzakh, alam ruh. Sedangkan ruh-ruh orang yang sudah meninggal, yang kemudian selamat, itu kembali kepada Allah. Dalilnya Ali Imran ayat 169. Oke? Berarti Nabi Muhammad saat ini tidak di dalam surga dong? Ya, surga itu masih rahasia. Mungkin perlu dijelaskan dulu nih, maksudnya benar atau tidak, sesingkat itu aja dulu nih. Berarti Nabi Muhammad saat ini ada di surga atau tidak? Kan kita pengen tahu nih. Kalau kita merujuk di dalam Musnad Ahmad nomor 22378, yang di surga sekarang ini adalah Nabi dan juga anak-anak yang mati meninggal dunia belum balik. Itu kalau di dalam Musnad Ahmad. Sedangkan kalau di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 169, orang yang mati di jalan Allah itu kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah artinya ya dia berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Kalau dalam perspektif saudara Kristen, Tuhan itu ada di surga, berarti dia kembali ke surga. Oke, singkat saja, berarti Bang Juma meyakini Nabi Muhammad ada di surga, kira-kira begitu? Di dalam Al-Quran itu tidak diterangkan dia ke surga. Nah, dan sudah aku bilang. Artinya, Bang. Betul. Artinya di sini bahkan Quran sendiri pun tidak ada menginformasikan bahwasanya di mana nih sekarang posisi dari Nabi Muhammad itu sendiri. Ini Anda punya pendengaran baik kan?
nggak pernah bentur telinga dengan benda tajam, benda keras. Saya katakan Nabi Muhammad itu hidup dan berada di sisi Allah. Anda mengatakan tidak jelas di mana Nabi Muhammad, kan di sisi Allah kan? Gimana ya? Rusak telinga atau ada gangguan apa ini? Pencernaan kah? Kalau Anda mengatakan Tuhan itu ada di surga, hidup di alam seperti makhluk, berarti Nabi kami ada di situ, karena dia berada di sisi Allah. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Kan jelas. Bal ahya inda rabbihim. Dia tidak mati. Sebenarnya mereka hidup di sisi Tuhannya. Nah, hidup di sisi Tuhan itu apakah di surga ataukah di langit? Wallahu alam bisawab. Yang pastinya dia kembali ke sisi Tuhan. Mereka tidak mati, mereka mendapatkan rezeki di sisi Tuhan. Begitu. Kalau terkait dengan dijelaskan ada di surga, lihat di Musnad Ahmad nomor 22378. Jelas di situ dikatakan Nabi Muhammad ada di surga. Berarti di sisi Tuhannya itu maksudnya Tuhan menempatkan Nabi Muhammad di surga. Kalau berdasarkan hadits. Karena neraka dan juga surga itu berada pada sisi Allah. Itu maksudnya. Sedangkan Anda lihat di dalam kitab saudara, tipuan-tipuan yang dilakukan oleh Lembaga Bible Indonesia dengan mengatakan Yesus terangkat ke surga, itu adalah pembohongan, pembodohan, pembahlulan, penipuan, penyesatan yang sudah terjadi ribuan tahun. Yesus itu tidak pernah ke surga. Yesus itu terangkat ke langit, bukan ke surga. Cuman terjemah Indonesia dirubah menjadi surga biar agak keren sedikit. Itu penipuan, pembodohan itu. Yesus terangkat ke Uranon. Uranon itu langit. Nggak ada Yesus terangkat ke Paradiso, nggak ada. Dia ke langit. Nah, kalau Nabi Muhammad kembali kepada sisi Tuhannya, artinya dia di bawah kuasa Tuhannya. Ya, terserah Tuhannya mau menyimpannya di mana. Apakah di langit, apakah di Jannah, di Firdaus, terserah. Yang jelas dia kembali kepada Tuhan, bukan kembali kepada kuasa kegelapan. Begitu, Bung. Jadi ketika Anda berbicara tentang salawat, maka saya sudah menjelaskan di Wahyu 7 juga ada Tuhan diselamatkan di situ. Ya, keselamatan bagi Tuhan kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ini adalah seruan-seruan yang kemudian dilakukan secara lantang dengan suara keras yang ada kemudian di dalam Wahyu 7 nomor 10. Kalau kita lihat di terjemahan lain, mereka berseru-seru, terpujilah, terpujilah sumber keselamatan kami. Terpujilah, keselamatan bagi dia yang duduk di atas tahta, keselamatan bagi dia, keselamatan bagi dia. Seperti itu, Bung. Bolehkah saya bertanya balik? Oh, boleh, silakan. Selagi bisa saya jawab, saya jawab. Baik. Yesus mengatakan bahwa yang bisa percaya, yang bisa selamat itu adalah orang yang percaya kepada dirinya. Itu orang yang selamat. Nah, orang-orang Kristen ini mengatakan adalah orang-orang yang sudah dijamin keselamatannya. Tolong tunjukkan saya dalil yang terlontar dari mulut Yesus di mana ucapan itu diperuntukkan untuk kelompok di luar Yahudi, yaitu kelompok yang mengatasnamakan diri mereka Kristen. Karena Yesus selama berbicara, mengajar selama 3 tahun, Yesus tidak pernah berbicara kepada kelompok di luar Yahudi yang bernama Kristen ini. Tolong tunjukkan sebagai seorang Kristen di mana Yesus memberikan jaminan kepada orang-orang di luar Yahudi, sedangkan Yesus tidak pernah berbicara kepada non-Yahudi dengan memberikan kemudian jaminan keselamatan. Yesus hanya berbicara jaminan keselamatan itu kepada muridnya Yahudi, tetapi Yesus tidak pernah memberikan jaminan keselamatan kepada orang di luar Yahudi. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus memberikan jaminan keselamatan di luar Yahudi,
tolong Anda tunjukkan di mana Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada orang Kristen. Silakan. Oke, konteksnya di sini yang saya tangkap adalah di mana Yesus mengatakan itu terhadap orang Kristen, begitu ya Bang Jum ya? Iya. Oke, kalau terhadap orang Kristen jelas tidak ada lah, saat itu belum ada Kristen kali Bang, kan begitu. Nah, cuman aku pengen tahu nih, yang Bang Juma tahu, Yesus itu ngomong atau berbicara kepada muridnya apa rupanya yang disampaikan yang Bang Juma tahu itu dulu. Ya, Yesus mengatakan ada 2 tempat minimal ketika ditanya, "Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Supaya kamu memperoleh hidup yang kekal, tangga pertama, lakukan segala perintah Bapa." Berarti perintah Bapa Taurat dong. Yang kedua, jual segala hartamu, berikan kepada si miskin. Yang ketiga, ikutilah aku. Nah, setelah mengikuti aku, jelas hidup kekal itu mengikuti aku, menerima segala firmanku, dan setelah kalian menerima segala firmanku, kamu percaya bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Jadi ada 3 poin. Yang pertama, melakukan hukum Taurat. Yang kedua, menjual harta dan berikan kepada semiskin. Yang ketiga, percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kunci untuk mendapatkan hidup kekal, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu ucapan Yesus sendiri, tidak ditambah-tambahin. Jadi Yesus hanya berbicara kepada kaumnya Bani Israel bahwa hidup kekal kalian peroleh dengan cara mentaati segala perintah Elohim, yaitu hukum Torah. Dan yang kedua, kalian mau selamat, maka harus menjual semua hartamu, berikan kepada si miskin. Yang ketiga, mengikuti aku. Apa kemudian implementasi mengikuti aku? Boleh Anda lari ke Yohanes 17:3, boleh juga Anda membuka kisi-kisi di dalam Matius 5, khususnya kepada nomor 19. Apa kata Yesus? Kalau kau ingin selamat, maka jangan kau hilangkan setitik pun dari hukum Taurat, melainkan ajarkan kepada orang lain segala perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka engkau akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Pertanyaan saya, di mana Yesus pernah mengajarkan ajaran semulia ini selain daripada kepada muridnya Bani Israel? Silakan. Oke, mantap juga Bang Juma ya, tahu detail ya. Oke, sekarang justru logikanya begini Bang Jum, itu memang kan saat itu konteksnya Yesus berbicara terhadap orang Israel gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, seandainya ada orang di luar dari bangsa Israel, lalu dia mengikuti perintah Yesus, apakah dia tidak bisa menerima atau masuk dalam kerajaan surga? Kan gitu dulu nih pertanyaannya. Menurut Bang Juma gimana dong? Oke gitu. Ya, ini sudah pernah terjadi, Bung. Di dalam Matius 15, ada seorang Samaria yang datang kepada Yesus. Ketika seorang Samaria ini datang kepada Yesus dari Kanaan, ibu ini kemudian ingin agar anaknya itu disembuhkan. Apa kata kemudian murid-muridnya? Suruhlah ibu itu pergi, karena ia mengikuti kita dan berteriak-teriak dari tadi. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan Kanaan ini, perempuan Kanaan ini mendekat dan menyembah Yesus. Artinya proskone itu menundukkan badan, bersujud memohon, memelas agar Yesus menerima dia, sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu kemudian, benar Tuhan, benar, itu benar. Tetapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Coba, apa kata Yesus? Hai ibu, besar imanmu. Ketika Yesus mengatakan ibu itu anjing, dan ibu itu mengatakan betul aku memang anjing,
Tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu, ibu. Berarti Yesus mengaminkan kalau di luar Yahudi itu memang anjing yang makan sampah dari meja tuan. Dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan sebelumnya, janganlah engkau ke bangsa orang lain, ke bangsa orang Samaria atau ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada bangsa dari domba-domba, dari muridku, domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu pesan Yesus. Jadi kalaupun ada orang yang percaya, ya percaya seperti ibu yang tadi. Oh iya, memang Yesus untuk Bani Israel. Karena Yesus mengatakan tidak patut roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada non-Israel. Non-Israel di sekelilingnya pada saat itu yang serigala dan anjing. Dan ibu itu mengatakan betul. Yesus juga mengatakan betul. Ya, salaman mereka. Tos, akhirnya apa? Anaknya sembuh. Apakah anjing tadi berubah menjadi domba? Tidak, domba ya Bani Yakub. Di luar Bani Yakub ya bukan domba, tapi anjing atau serigala. Begitu, Bung. Oke, intinya adalah orang di luar Israel juga bisa kan untuk mengikuti ajaran dari Yesus itu sendiri. Kan begitu kan? Di situ tidak mengikuti ajaran. Perempuan itu hanya minta anaknya disembuhkan. Bukan Ya, minta terlepas. menjadi pengikutnya Yesus. Iya. Cuman minta Terlepas. anaknya disembuhkan. Tapi besar imannya, setidaknya mengimani deh. Itu dulu, mengimani nih. Bisa Iya, kan? mengimani kalau Yesus itu bukan untuk anjing. Mengimani kalau Yesus itu hanya untuk domba. Jangan ke situ dulu. Kita Lalu mau kemana kita? Sebentar Bang Juma. Artinya kita bicara iman dulu. Berarti boleh dong di luar Bani Israel mengimani kan? Mengimani bahwa ucapan Yesusnya, perhatikan dong. Mengimani bahwa Yesus hanya untuk domba, bukan untuk gogok. Ya, Wanita itu mengimani, betul. Kalau kita bicara tentang konteks sebentar Bang, tadi Abang ngomong aku nggak ada potong, oke? Nah, kalau kita bicara tentang konteks anjing itu tadi, itu kan sebenarnya cukup panjang ya latar belakangnya. Itu lebih ke arah bercerita tentang suku, tapi aku nggak mau ke arah sana nih, kan begitu. Aku nggak mau ke arah sana, tapi lebih ke pertanyaan singkat tadi. Tadi Abang bilang, di mana Yesus pernah mengucap untuk orang Kristen kan gitu, karena selama ini kan orang Yahudi nih yang banyak berdialog dengan Yesus, dan Yesus sendiri menyatakan keselamatan itu sama orang Yahudi aja kan itu tadi kan pertanyaan Bang Juma kan. Iya. Oke. Nah cuman kan di sini konteksnya betul memang sama orang Yahudi, nggak pernah sama orang Kristen, karena Kristen itu belum ada saat itu kan begitu. Nah kita kan perlu tahu dulu nggak ada nih. jaminan kan? Berarti nggak ada jaminan. Maksudnya jaminan apa ini? Keselamatan untuk Kristen. Oke. Sebentar. Jaminannya? Mana jaminannya? Sebentar. Nggak ada. Menurut Bang Juma, Kristen itu definisinya apa sih? Pengikut Paulus Kristus. Sekali lagi aku tanya nih, menurut Bang Juma definisi Kristen itu apa sih? Pengikut Paulus Kristus. Kenapa Bang Juma bilang pengikut Paulus? Lah, memang Kristen ini bukan pengikut Yesus tapi Paulus. Iya, jelaskan dulu Terus? Bang. Aku minta Abang jelaskan kenapa di Bang Juma bilang pengikut Paulus. Itu dulu nih. Dasarnya apa? Baik. Oke. Yesus ketika bersama dengan muridnya Bani Israel, muridnya datang di Bukit Zaitun, bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab, "Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak orang sebagai penyesat, memakai namaku dan berkata, 'Akulah Kristus.'" Berarti penyesat itu mengakui dirinya Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, datanglah Paulus mengaku Kristus, mendatangi murid-murid Yesus. Berarti yang dinubuatkan ini adalah yang menggenapinya. Siapa yang datang mengaku Kristus kepada murid-murid Yesus? Ya Paulus. Berarti orang banyak yang menyesatkan itu dan yang disesatkan itu adalah Kristen. Kristen, kenapa disebut Kristen? Karena Kristen itu akar katanya Kristus.
Kristen artinya pengikut Kristus. Berarti orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus itu adalah Kristen. Dan pendirinya adalah Paulus. Dalilnya, di mana Paulus mengaku Kristus? Roma 16 nomor 7. 1 Korintus 11 nomor 1. Lukas juga mengakui Paulus itu adalah Kristus di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 22. 1 Korintus 12 nomor 12, Kristen semuanya